Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wiwan71. Hari ini kita melakukan penelusuran di salah satu tempat bersejarah yang ada di Jakarta, yaitu Monumen Pancasila Sakti yang berada di Desa Lubang Buaya. Hari ini kita akan ditemani oleh seseorang. Ya, langsung saja. Mari Pak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dengan Bapak Rohmat. Ya. Oh, Bapak Rohmat. Nah, beliau ini sudah bertugas ya Pak di sini. Ya. Sudah berapa lama Pak? Sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun, lumayan lama ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita melakukan penelusuran. Jadi kita kemana dulu nih Pak? Kita mulai dari dulu karena di sini adalah tempat utamanya, di mana pada tahun 1965 disinilah yang dipakai oleh orang-orang PKI untuk pertama untuk melakukan latihan secara militer. Orang-orang PKI sebanyak kurang lebih 3.700 orang dari relawan-relawan PKI yang sudah masuk dalam ormasnya PKI. Nah, barangkali ada pertanyaan lagi? Oh, jadi langsung aja kali ya. Oh, langsung aja, baik. Ya, secara garis besar. Baik, kita menuju yang pertama adalah rumah penyiksaan. Ya. Nah, buat teman-teman Wiwan di manapun berada, mungkin ada yang udah pernah ke sini dan belum pernah, kita tahu lihat sejarahnya detail. Iya, kita tahu sejarahnya. Kita sama-sama belajar sejarah, teman-teman. Kita akan dibantu oleh Pak Rohmat. Baik, ini adalah rumah bersejarah yang pertama, yaitu rumah penyiksaan. Ya. Rumah ini dulunya dipakai untuk sekolah SR, sekarang namanya sekolah SD. Pemilik rumah ini namanya Bambang Harjono, sekaligus sebagai kepala sekolah SR. Nah, pada saat PKI melakukan latihan secara militer di Desa Lubang Buaya ini, sekolah SR ini diliburkan karena di sini banyak sekali orang-orang yang sedang dilatih secara militer selama kurang lebih 3 bulan. Pada waktu atau pada saat pecahnya pemberontakan di 30 SPKI dengan cara menculik para jenderal angkatan darat, rumah ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menampung para jenderal yang diculik oleh PKI. Di sini digambarkan ada 3 jenderal, 1 perwira muda yang diculik dalam keadaan hidup. Yang pertama di sana adalah Mayor Jenderal S. Parman yang dipaksa oleh PKI untuk menandatangani surat Dewan Jenderal. Tapi Pak Mayor Jenderal S. Parman ini menolak, sampai marah, meja pun sampai diinjak sampai palangnya itu patah. Dengan kemarahan Mayor Jenderal ini pun orang-orang PKI ikut marah. Para jenderal selanjutnya disiksa, dan para jenderal yang di belakangnya juga memberikan isyarat supaya jangan menandatangani surat tersebut karena sangat berbahaya. Di antaranya Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, Letnan 1 Pir Andrianus Tendean. Nah, Letnan 1 Pir Andrianus Tendean ini adalah ajudannya Jenderal Nasution. Yang lolos tuh ya Pak? Oh, karena pada saat mau diculik, Jenderal Nasution ini berhasil melarikan diri ke rumah dinas kedutaan Irak bersebelahan ya. Nah, pada saat anggota PKI ini melihat Pir Andrianus Tendean keluar dari kamar, langsung ditangkap, disangkanya Jenderal Nasution. Mohon izin Pak, ini kalau seandainya meja itu masih asli? Ya, untuk meja, meja ini masih aslinya, dan meja-meja yang dipakai untuk belajar, papan tulis, terus bangku-bangku masih asli semua ada di dalam ya. Termasuk tempat tidur, lampu petromak itu masih asli. Rumah ini masih 80% aslinya. Oke, kita bergeser ke, jadi setelah sambil berjalan, setelah disiksa karena waktunya juga semakin pagi dan informasi apa yang diinginkan tidak berhasil, PKI sudah mulai ketakutan. Karena apa? Karena ternyata ada 1 jenderal yang diculik tidak bisa diculik. Pasti informasi sudah menyebar. Maka 2 jenderal ini langsung ditembak mati. Setelah ditembak dimasukkan semua ke dalam sebuah sumur dalam posisi kepala di bawah, sedangkan Mayor Jenderal S. Parman dimasukkan dalam sumur kondisinya masih hidup. Dan terakhir adalah Letnan 1 Pir Andrianus Tendean di sebuah pohon. Dulu di pohonnya ada di sini nih yang keramik yang masih baru bekas. di sini.
Ditembak yang terakhir, setelah ditembak dilepas ikatannya langsung dimasukkan juga ke dalam sebuah sumur. Berarti jenderal yang hidup dimasukkan dalam lubang tuh Jenderal S. Parman? Parman. Oke. Kalau sudah disita tapi belum meninggal. Selanjutnya ini adalah sumur maut. Sumur ini kedalamannya 12 meter, diameternya 75 cm. Jadi sumurnya Jakarta itu kecil-kecil tapi dalam. Sumur ini sebelum dimanfaatkan oleh PKI untuk menimbun 6 jenderal 1 perwira muda, air sumur ini dimanfaatkan oleh warga sekitar sini untuk keperluan sehari-hari. Inilah sumur yang bersejarah di mana 6 jenderal 1 perwira muda yang diculik oleh PKI ditimbun semuanya di sini dalam posisi kepala di bawah. Jadi berarti posisi saat itu sumurnya aktif ya Pak? Aktif Pak, aktif. Nah sekarang ini setelah dipugar begini, pinggirannya ini dikasih bis. Maksudnya apa? Supaya tidak longsor ya? Untuk menjaga sejarah tetap ada. Ada yang mau bisa ditanyakan lagi? Sekarang kemana nih Pak? Nah, setelah dari sini kita langsung menuju ke rumah yang bersejarah yang kedua, yaitu rumah pos komando. Kalau pemimpin besarnya PKI di NAIDIT juga di sini ya Pak? Di sini dulu ikut di sini, rapat-rapatnya juga di sini. Nah pada saat mengerti tanggal 1 Oktober pagi itu setelah dibunuh semuanya, ada sebagian orang komunis juga yang merasa menyesal karena wah ini kegiatan pengkhianatan namanya. Langsung pada melarikan diri. Berikutnya ini rumah bersejarah yang kedua, yaitu rumah pos komando ya. Rumah ini adalah rumah masyarakat. Pemilik rumahnya namanya Haji Sueb. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Pemiliknya Haji Sueb. Iya. Oh masih hidup ya Pak? Masih hidup. Usianya sekitar 96 tahun. Okay. Jadi sejarahnya rumah ini pada saat PKI melakukan latihan secara militer di Desa Lukamgaya sini, warga di sini tuh disuruh mengungsi semuanya. Alasannya bahwa di sini akan ada latihan militer. Seandainya tetap beraktivitas takut ada peluru nyasar. Nanti tinggal mengungsi, kondisi sudah terkunci, tapi karena PKI membutuhkan tempat untuk pos komandonya, maka rumah ini dipakai secara paksa tanpa pemiliknya. Ini yang asli kursi? Kursi-kursinya ini juga kursi tamu masih asli, ya, mejanya juga sebagian masih asli, cuma tempatnya ini sudah pernah diganti. Kayak lampu ini masih asli. Lampu masih asli, wow. Terus lampu petromak. Lemari masih jadi asli juga Pak? Asli ini. Lemari pakaian, bufet, tempat tidur itu masih asli semua. Ada juga mesin jahit. Ini dulu dipakai poskonya PKI Pak ya? Oh ini masih asli semua. Latihan secara militer. Ini di lingkungan sini Haji Sueb ini udah termasuk paling kaya ya, karena rumahnya sudah menggunakan batu bata, lantainya sudah diplester. Di zaman itu ya, beliaunya udah paling kaya. Dan ini adalah meja makan, tempat tidur juga ada yang di luar, dan di dalam juga ada yang menggunakan tempat tidur pakai bambu. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dirawat. Kalau orang Jawa bilang amben nih. Iya, amben. Kalau orang Jawa amben. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup untuk di sini. Sekarang kita menuju ke rumah bersejarah yang ketiga, yaitu rumah dapur umum. Dapur umum para relawan anggota PKI Pak, untuk melayani para pasukan PKI. Berikutnya ini adalah rumah bersejarah yang ketiga, yaitu rumah dapur umum. Pemilik rumah ini namanya Ibu Amro, seorang janda
kerjanya itu serabutan, kadang jualan pakaian, kadang jualan sayuran gitu kan. Rumah ini sama seperti rumahnya Haji Sueb, dipakai oleh PKI tanpa seizin pemiliknya. Dengan paksa. Pemiliknya juga sudah mengungsi. Dijadikan dapur umum tujuannya adalah untuk memberikan makan kepada ormas-ormas PKI yang dilatih secara militer di Desa Lubang Buaya sini. Rumah ini sudah pernah direnovasi total karena yang aslinya itu ke bawah angin puting beliung. Karena memang sudah pada lapuk, posisi tiangnya sudah kena rayap semua. Bambu-bambu ini juga sudah hancur. Cuman kursinya mungkin yang kursi meja. Barang-barang yang di dalam ini masih Masuk, Pak, asli ya, masih 70% lah, 70% ini masih asli semua. Kayak kursi tamu, balai-balai, kursi meja kecil ini, tempat tidur, lemari, sama ini apa lampu ya, lampu apa namanya ini? Teplok. Nah, lampu Teplok kalau orang Jawa bilang lampu teplok nih. Lampu teplok ini nih. adalah Bahannya minyak tanah. keramik ini maksudnya kalau ada pengunjung pas musim hujan supaya tidak Tidak becek. Ya, karena kalau musim hujan ini becek sekali. Berarti aslinya Aslinya tanah. Wajahnya juga. Ini masih asli semua ini tuh. Ya, masih. Ini bawahnya juga udah sampai hancur ya, beberapa puluh tahun. Ya udah kropos. Nih Ada yang penggorengannya. mau ditanyakan lagi? Cukup untuk dari sini. Ini daerah apa nih? Selanjutnya kita menuju ke mobil PN Arta Yasa. Mobil yang untuk dipakai penjemputan para jenderal. Ini para sedulur Wiwan 71 bagi yang belum pernah mengunjungi lokasi bersejarah Monumen Pancasila atau biasa dikenal oleh Lubang Buaya, disinilah. Kebetulan kita dapat bantuan pendampingan oleh Pak Rohmat untuk pemandu. Nah, selanjutnya PN Arta Yasa. PN perusahaan negara, Arta artinya duit, Yasa itu pabrik. Jadi pabrik duit. Sekarang namanya Peruri. Ya apa ini? Jadi sejarahnya mobil PN Arta Yasa ini pada saat Jenderal D. Panjaitan diculik, ya, beliau meminta izin untuk berdoa. Karena berdoanya dianggap terlalu lama, maka langsung ditembak kepalanya dari belakang sehingga otak dan darahnya itu berantakan di lantai. Lihat kondisi seperti itu, mobil yang dipakai oleh PKI tidak diizinkan membawa jenazah. Tiba-tiba mobil ini melintas di depan rumah Jenderal D. Panjaitan akan menjemput karyawan PN Arta Yasa, langsung dirampas oleh PKI untuk membawa jenazahnya Jenderal D. Panjaitan dibawa ke Desa Lubang Buaya sini, dikumpulkan dengan jenderal-jenderal yang lain. Mobil ini replika ya, tapi sesuai sama persis yang dirampas oleh PKI, karena yang aslinya setelah kejadian sampai tahun 1994 dicari itu tidak bisa ditemukan. Sehingga pemerintah meminta bantuan kepada Peruri supaya disumbangkan satu mobil yang sama seperti yang dirampas oleh PKI. Sejarahnya. Jadi bukan truk yang ini ya? Yang aslinya persis. Tapi bukan, maksud saya truk yang untuk mengangkut beberapa jenderal tuh? Bukan ya. Ini khusus berarti untuk Jenderal D. Panjaitan. Mobil rampasan gitu ya? Iya, yang dirampas oleh. Oke. Ada pertanyaan? Cukup Pak, ini lanjut.